Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Sigit Aryadi Index. Kali ini dengan konten berjudul Panggung Sejarah Agama Yudaisme dan Kaum Yahudi. Menurut kamus, istilah Yahudi adalah merujuk pada etnis atau kelompok masyarakat yang merupakan keturunan kaum Ibrani, sedangkan Yudaisme adalah nama agama yang dianut oleh sebagian besar orang Yahudi. Asal-muasal Yudaisme adalah agama Tauhid atau Hanif yang dalam istilah sejarah dunia disebut monoteisme transendental. Namun dalam perjalanan panjangnya, seringkali kaum Ibrani terlibat dalam syirik sehingga kemudian Allah mengutus rasulnya untuk memperbaiki agama kaum Ibrani. Yudaisme pada periode Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Ibrahim alaihissalam hidup, pendahulu kaum Ibrani yaitu kaum Amuru terlibat syirik yang memiliki banyak tuhan, yaitu antara lain Samas sebagai dewa matahari, Enlil sebagai dewa badai, dan Inanna sebagai dewi bulan. Ibrahim alaihissalam yang lahir sebagai suku Amuru menyadari bahwa ketiga dewa ini bukanlah Tuhan, melainkan hanya imajinasi manusia belaka. Oleh karena itu, Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa karena Tuhan itu adalah Tuhan, maka kaumnya tidak perlu memberikan sesuatu kepada tiga dewa kecil, yaitu Samas, Enlil maupun Inanna tersebut, apalagi menyembahnya. Namun pernyataan Ibrahim alaihissalam tidak dapat dipahami oleh kaumnya. Mereka menghukum dengan cara membakarnya, tapi usaha ini gagal. Kemudian Ibrahim alaihissalam memimpin sebagian kecil anggota kaumnya yang percaya kepadanya untuk memisahkan diri keluar dari Ur. Mereka memasuki kembali gurun Arabia. Tetapi kemudian Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke utara setelah meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi, yaitu Ismail alaihissalam di Mekah. Kemudian secara periodik Ibrahim alaihissalam menjenguk anak dan istrinya tersebut di Mekah. Dua generasi sepeninggal Ibrahim alaihissalam, keimanannya kembali melenceng. Keimanan kaum Ibrani kembali melenceng. Pengalaman religius yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam bergeser dari Tuhan yang transgender atau Tauhid menjadi Tuhan kaum Ibrani saja. Sedangkan orang-orang lain non-Ibrani dianggap memiliki Tuhannya sendiri yang berbeda dengan Tuhannya kaum Ibrani. Maka dalam satu kota di mana kaum Ibrani tinggal bersama kaum-kaum yang lain, terjadi politeisme. Saat itu kaum Ibrani memandang Tuhan sebagai bapak mereka atau sebagai milik mereka, sebagaimana mereka juga miliknya. Ini tercermin dari ungkapan yang ada di antara kaum Ibrani tersebut adalah Tuhan dari bapak-bapak kami, Tuhan dari leluhur kami, Tuhan dari Ibrahim, Tuhan dari Yakub, dan seterusnya. Pemahaman secara fiah seperti ini menyebabkan kaum Ibrani di saat itu berpikir bahwa Tuhan kami adalah salah satu dari banyak Tuhan. Pada periode ini, kaum Ibrani menolak berasimilasi dengan suku-suku lain, dan mereka pun ditolak oleh suku-suku lain tersebut. Oleh karena itu, kaum Ibrani di berbagai kota, contohnya di Padan Aram, di Haran, di Sheken, di Edom, di Bet-El, dan di Hebron, harus melarikan diri berulang-ulang, dikejar-kejar oleh suku-suku yang lain. Paham kaum Ibrani di masa ini tidak bisa terhapus sampai sekarang. Sejarah kaum Ibrani dan kaum Yahudi yang merupakan keturunannya terus berulang. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain selalu menyebabkan terjadinya salah satu hal. Kalau bukan mereka yang disiksa oleh kaum lain, maka mereka lah menyiksa kaum lain yang berada di satu area dengan mereka. Dalam sejarah panjang kehidupannya, kaum Yahudi atau Banu Israel ini tercatat sulit beradaptasi secara damai dalam jangka waktu yang lama dengan suku atau agama lain di dalam negaranya. Jika suatu periode kaum Yahudi menjadi penguasa di suatu negara, biasanya akan berakhir salah satu dari dua hal ini. Pertama, mereka yang akan dikejar-kejar atau disiksa dari negaranya oleh bangsa lain. Atau kedua, mereka lah yang mengusir dan menyiksa kaum lain di negaranya. Salah satu fakta terkejam tercatat sejarah yang pernah dilakukan oleh penguasa Yahudi adalah pada bulan Oktober tahun 523 Masehi telah membunuh sekitar 30.000 kaum Kristen Masehi di Najran dengan cara memasukkan ke dalam parit dan dibakar. Beberapa abad sepeninggal Ibrahim alaihissalam, ada 4 negara yang pernah bisa hidup berdampingan secara damai di wilayah Kanaan kuno atau sekarang ini adalah wilayah Lebanon,
Yordania, Syria, Palestina, dan Israel. Negara-negara tersebut adalah negara Filistin atau Palestina yang eksis pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai dengan 721 sebelum Masehi, yaitu sekitar 479 tahun. Kemudian kedua adalah kerajaan Daud atau David, eksis tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 922 sebelum Masehi, 78 tahun. Ketiga, negara Israel, eksis tahun 922 sampai 721 sebelum Masehi, sekitar 201 tahun. Dan negara Yudah, 922 sebelum Masehi sampai dengan 587 sebelum Masehi atau 335 tahun. Dua negara yaitu Palestina dan Israel sama-sama dihancurkan oleh bangsa Assyria. Bangsa Assyria ini adalah kalau sekarang adalah suku mayoritas yang ada dan tinggal di negara Suriah, Irak, Iran, dan Turki pada tahun 721 sebelum Masehi. Hancurnya negara-negara Israel kuno ini menyebabkan kaumnya bermigrasi ke daerah lain, sementara hancurnya negara Palestina kuno tidak menyebabkan pindahnya mereka. Namun bangsa Filistin atau Palestina tetap tinggal di Kanaan dan berasimilasi dengan bangsa Assyria. Kaum Ibrani yang semula tinggal di Yudah juga berimigrasi ke wilayah lain yang bisa menerima mereka setelah negara itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, mengikuti pemimpinnya yang dibuang ke pengasingan. Inilah sejarah panjang yang selalu berulang, yaitu pada suatu saat kaum Ibrani pindah berimigrasi dari tanah sabit subur, yaitu tanah Kanaan plus Turki dan Irak, wilayah lain yang berjarak ratusan atau ribuan kilometer. Lalu kemudian setelah puluhan atau ratusan tahun mereka kembali lagi ke sabit subur dan seterusnya. Yudaisme di Jazirah Arabia, keturunan kaum Ibrani atau yang kemudian disebut orang Yahudi yang berada di Jazirah Arabia barat laut, antara lain ada di Yathrib, adalah migrasi leluhur mereka dari tanah Kanaan kuno setelah kehancuran negara Israel kuno oleh bangsa Assyria pada tahun 721 sebelum Masehi dan kehancuran negara Yuda oleh bangsa Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Berdasar pengalaman leluhur yang tidak bisa berasimilasi dengan suku setempat, jika mereka membentuk satu komunitas tersendiri, maka kaum Yahudi yang mampu bertahan selama ratusan tahun di Jazirah Arabia memilih untuk menjadi bagian atau klien atau subset dari suku asli setempat. Misalnya, orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib, kota ini namanya kemudian dirubah menjadi Madinah atau kota Nabi di era Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih menjadi bagian dari suku mayoritas di kota tersebut, yaitu Banu Aus dan Banu Khazraj. Namun kehadiran orang-orang Yahudi di Arabia tidak pernah berhasil menarik hati orang-orang Arab karena dua alasan. Pertama, orang-orang Yahudi terlalu memfokuskan pada kelangsungan hidup, bukan etika kesatria Arabia yang memegang teguh janji setia dan nilai kejujuran. Dan alasan kedua mereka tidak diterima adalah keterikatan mereka pada Taurat yang mereka sembunyikan dari orang Arab karena mereka menyadari ada beberapa kepalsuan atau perubahan pada isinya dibandingkan aslinya. Dua faktor tertulis di kitab suci tersebut yang pasti diketahui kebohongannya oleh orang Arab adalah: pertama, kisah tentang dikorbankannya anak Ibrahim alaihissalam, di mana di Taurat tertulis adalah Ishak alaihissalam, sementara orang Arab meyakini bahwa anak yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam, di mana ada prasasti atau bekasnya di wilayah Mina Muzdalifah terkait dengan peristiwa pengorbanan anak Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam. Fakta kedua adalah tentang sudah dimusnahkannya kaum Filistin atau Palestina asli oleh kaum Yahudi menurut di Taurat berdasar perintah Tuhan di zaman pasca meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal orang Arab yang sering berdagang sampai ke tanah Kanaan pada masa itu masih sering menjumpai kaum Filistin atau Palestina di daerah yang sekarang disebut Lebanon. Kehadiran keturunan Ibrani di Jazirah Arabia tidak melahirkan peradaban apapun di sana. Mereka hanyalah bagian dari bangsa Semit yang melahirkan suku-suku Arab dan Yahudi yang tersebar di Jazirah Arabia maupun di wilayah sabit subur. Sebagai suku migran dari zaman leluhur, mereka adalah bagian dari pembawa kebudayaan Amru. Menyusul eksodus mereka dari Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka terakulturisasi oleh suku-suku di Yordania dan Sinai serta di Jazirah Arabia barat laut. Setelah periode tinggal di tanah Palestina, mereka
mereka mengalami Kanaanisasi. Kemudian di zaman berkuasanya Babilonia, orang Ibrani mengalami akulturisasi oleh orang-orang Mesopotamia dan tradisi Zoroastriani yang telah kehilangan bentuk aslinya. Kemudian di abad modern, sejak ratusan tahun yang lalu, kaum Yahudi mengalami Helenisasi sebagaimana orang Barat dan seluruh manusia di dunia. Dalam sejarah panjang ribuan tahun, kaum Yahudi ini tidak dijumpai kreativitasnya kecuali dalam hal literatur keagamaan. Yang sayangnya, kebaikan ini yaitu konsep tauhid atau hanif atau monoteisme transendental dari Ibrahim alaihissalam tidak mampu mereka sebarkan ke seluruh umat manusia. Bahkan, mereka justru selalu bersikap etnosentrisme, yaitu sikap menilai budaya lain berdasarkan nilai dan standar budaya sendiri yang bisa juga diartikan sebagai fanatisme suku bangsa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.